Sebagian besar manusia hidup dalam kondisi yang nyaris otomatis. Pikiran mereka dipenuhi dengan aliran tanpa henti dari pemikiran kompulsif, kenangan masa lalu, kecemasan akan masa depan, opini yang tidak pernah berhenti menghakimi diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah kondisi di mana seseorang sepenuhnya diidentifikasi dengan pikirannya, seolah-olah pikiran adalah dirinya sendiri. Namun, apakah itu benar? Apakah manusia hanya sebatas apa yang ia pikirkan? Kesadaran manusia saat ini berada di persimpangan jalan. Kita telah mencapai titik di mana kecerdasan intelektual berkembang pesat, tetapi banyak yang masih tertinggal dalam kedewasaan batin. Kita mampu menciptakan teknologi yang luar biasa, tetapi seringkali tidak mampu mengendalikan gelombang emosi dan pikiran yang menguasai kita. Pikiran yang tidak disadari cenderung menciptakan kecemasan, konflik, dan penderitaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam skala global. Langkah evolusi berikutnya bukanlah sekadar meningkatkan kecerdasan atau mempercepat inovasi, melainkan melampaui keterikatan pada pikiran itu sendiri. Ini bukan berarti menghilangkan pikiran, tetapi memahami bahwa pikiran hanyalah alat, bukan identitas sejati kita. Ketika seseorang menyadari bahwa ia dapat mengamati pikirannya, bahwa ia bukanlah pikiran itu sendiri, maka ruang kesadaran mulai terbuka. Dalam ruang ini, ketenangan menggantikan kegelisahan, kehadiran menggantikan penghakiman, dan kejernihan menggantikan ilusi. Dunia yang dibangun oleh manusia yang telah mengalami transendensi pikiran akan sangat berbeda dari dunia yang kita kenal sekarang. Ia bukan lagi dunia yang didominasi oleh ego kolektif, yang selalu berusaha menang, selalu mencari musuh, dan selalu merasa kekurangan. Sebaliknya, ia adalah dunia yang dipenuhi oleh kesadaran, di mana manusia bertindak bukan karena ketakutan atau ambisi buta, tetapi dari kedalaman pemahaman dan kebijaksanaan. Evolusi kesadaran ini bukan sekadar konsep abstrak. Ia adalah panggilan bagi siapapun yang merasa bahwa kehidupan lebih dari sekadar rutinitas pikiran yang berulang. Ia mengajak kita untuk melangkah keluar dari keterjebakan mental dan melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih, mata yang tidak lagi tertutup oleh lapisan ego dan ketidaksadaran. Inilah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Pikiran adalah alat yang luar biasa. Ia memungkinkan manusia merancang bangunan megah, menciptakan teknologi canggih, dan menyusun sistem sosial yang kompleks. Namun ketika seseorang terperangkap dalam identifikasi total dengan pikirannya, terutama pikiran yang dipenuhi ego, maka alat ini berubah menjadi jebakan. Pikiran yang tidak diawasi cenderung memperkuat dirinya sendiri, menciptakan narasi yang membenarkan segala tindakan tanpa menyadari bias dan ketidakseimbangan di dalamnya. Ego adalah ilusi identitas yang melekat pada pikiran. Ia berkata, "Aku ini seseorang," lalu membangun benteng keyakinan di sekelilingnya, tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan, tentang apa yang pantas diterima dan apa yang harus ditolak. Ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya dikendalikan oleh ego, maka setiap perbedaan pendapat akan dianggap sebagai ancaman, setiap kritik akan dipandang sebagai serangan pribadi, dan setiap tantangan akan ditanggapi dengan perlawanan yang berakar pada ketakutan. Bahaya terbesar bukanlah ego individu semata, melainkan ego kolektif, sebuah kesadaran massal yang lahir dari pola pikir yang sama, menciptakan perpecahan dalam skala yang lebih luas. Sejarah menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok manusia berjuang, menindas, bahkan saling membunuh demi mempertahankan identitas dan keyakinan yang mereka anggap mutlak. Ironisnya, banyak di antara mereka yang berangkat dengan niat baik, ingin menciptakan perubahan, ingin membela kebenaran, tetapi tanpa menyadari bahwa mereka masih terperangkap dalam ego mereka sendiri. Perubahan yang hanya menyentuh permukaan, tanpa menggali akar kesadaran manusia, seringkali berakhir dalam lingkaran yang sama. Revolusi terjadi, sistem baru ditegakkan, tetapi masalah mendasar tetap ada, karena kesadaran manusia yang menciptakannya belum berkembang. Dunia telah menyaksikan pergeseran kekuasaan berkali-kali, tetapi apakah manusia benar-benar lebih damai? Ataukah kita hanya mengganti wajah dari konflik yang sama?
Pencerahan sejati tidak terjadi ketika seseorang mengganti satu ideologi dengan ideologi lain, tetapi ketika ia melampaui batasan pikirannya sendiri, melihat dunia tanpa lensa ego, tanpa dorongan untuk selalu membenarkan diri. Ini bukan tentang menghilangkan pikiran, tetapi memahami bahwa kita lebih dari sekadar apa yang kita pikirkan. Disinilah awal dari perubahan yang nyata. Sejarah adalah saksi bisu dari begitu banyak niat baik yang berubah menjadi tragedi. Manusia, dengan segala kecerdasannya, telah berulang kali mencoba menciptakan dunia yang lebih adil, lebih baik, lebih sejahtera. Namun, tanpa pemahaman mendalam tentang kesadaran manusia, upaya ini seringkali melahirkan konsekuensi yang justru berlawanan dengan harapan awal. Ambillah contoh revolusi industri. Ia lahir dari keinginan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan kemudahan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik kemajuan yang luar biasa itu, muncullah ketidakadilan sosial yang luar biasa, eksploitasi buruh, kesenjangan ekonomi yang tajam, dan penderitaan bagi mereka yang terpinggirkan. Keinginan manusia untuk kemakmuran berubah menjadi sistem yang menindas mereka yang tidak berdaya. Dari ketimpangan itu, lahirlah ideologi sosial yang tampaknya menjanjikan keadilan, seperti komunisme. Dengan semangat membela kaum tertindas, gagasan ini ingin menghapus perbedaan kelas dan menciptakan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru menciptakan penindasan dalam bentuk yang berbeda. Demi mencapai kesetaraan, kebebasan individu dipangkas, kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, dan mereka yang menolak tunduk dianggap musuh. Apa yang dimulai dengan niat baik berubah menjadi lingkaran kekerasan, ketakutan, dan pengendalian total terhadap manusia itu sendiri. Pola ini terus berulang. Setiap kali perubahan terjadi hanya di permukaan, mengubah struktur sosial tanpa menyentuh akar kesadaran manusia, hasil akhirnya selalu sama. Sejarah penuh dengan revolusi yang menggulingkan penguasa lama hanya untuk digantikan oleh penguasa baru dengan pola pikir yang sama. Perbudakan fisik mungkin dihapuskan, tetapi perbudakan mental tetap berlanjut. Kebebasan yang dijanjikan seringkali hanya ilusi, karena kesadaran yang menciptakan penindasan belum benar-benar berevolusi. Seperti pepatah lama, jalan menuju neraka dipenuhi dengan niat baik. Tanpa kesadaran yang lebih tinggi, niat baik dapat dengan mudah disusupi oleh ego, oleh ambisi tersembunyi, oleh keinginan untuk membuktikan diri, oleh dorongan untuk mengendalikan. Sejarah mengajarkan bahwa solusi sejati tidak terletak pada perubahan eksternal semata, tetapi pada transformasi batin. Dunia yang lebih baik tidak bisa diciptakan oleh mereka yang masih terperangkap dalam ego dan ilusi. Hanya mereka yang telah melampaui batas pikiran egois yang mampu membawa perubahan sejati. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan eksternal, tanpa disertai perubahan kesadaran, hanyalah siklus berulang dari ilusi kemajuan. Kita mengganti sistem, merombak tatanan, dan menciptakan hukum baru. Tetapi selama manusia masih diperbudak oleh ego dan pikirannya sendiri, masalah lama akan terus bermunculan dalam bentuk yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam, dari evolusi kesadaran itu sendiri. Transendensi pikiran bukan berarti menolak pikiran atau berhenti berpikir, tetapi memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita. Saat seseorang masih sepenuhnya teridentifikasi dengan pikirannya, ia akan terperangkap dalam pola pikir kompulsif. Selalu menghakimi, selalu membandingkan, selalu mencari validasi, dan selalu merasa kurang. Dunia yang dibangun dari kesadaran seperti ini akan selalu penuh konflik, karena setiap individu melihat dirinya sebagai pusat, sementara yang lain hanyalah alat atau ancaman bagi keberadaannya. Sebaliknya, manusia yang telah melampaui batas pikirannya memiliki perspektif yang lebih luas. Mereka tidak lagi melihat dunia sebagai medan pertempuran antara aku dan mereka, tetapi sebagai arus kehidupan yang terus bergerak. Mereka memahami bahwa setiap peristiwa, setiap interaksi, dan setiap tantangan adalah bagian dari tarian yang lebih besar, bukan sesuatu yang harus dilawan, tetapi sesuatu yang harus dipahami.
Ketika manusia masih dikendalikan oleh ego, ia akan terus mencari kesalahan pada orang lain, terus membangun identitas berdasarkan oposisi, dan terus merasa perlu untuk membenarkan keberadaannya. Namun, saat kesadaran berevolusi, kebutuhan ini memudar. Keheningan menggantikan kegelisahan, pemahaman menggantikan penghakiman, dan kedamaian menggantikan dorongan untuk mendominasi. Evolusi kesadaran bukan hanya tentang mencapai kedamaian pribadi, tetapi juga tentang menciptakan dunia yang berbeda, bukan dunia yang dibentuk oleh ketakutan, kepentingan, atau ambisi, tetapi dunia yang lahir dari kesadaran yang lebih tinggi. Ini bukan perubahan yang bisa dipaksakan melalui revolusi atau kebijakan, tetapi perubahan yang muncul secara alami saat individu mulai melihat dirinya dengan jernih, tanpa ilusi ego. Dunia yang kita lihat hanyalah refleksi dari kesadaran kolektif manusia. Jika kita ingin mengubah dunia, kita harus mulai dengan mengubah kesadaran kita sendiri. Sebab, tanpa evolusi batin, perubahan eksternal hanyalah bayangan yang terus bergerak dalam lingkaran yang sama. Ego selalu mencari cara baru untuk menegaskan dirinya.